Iman jasmani sehat dan cerdas. Apa iman jasmani sehat dan cerdas itu? Intervensi keamanan jajanan anak sekolah menuju generasi sehat dan cerdas. Apa saja yang dilakukan oleh inovasi iman jasmani sehat dan cerdas, yaitu serangkaian pengawasan, pemeriksaan, sosialisasi dan edukasi baik melalui media sosial ataupun secara tatap muka, pelatihan keamanan pangan, dan juga monitoring evaluasi terhadap keamanan pangan jajanan anak sekolah yang kita singkat menjadi PJAS yang sehat, higienis, dan bergizi di Kabupaten Sukabumi. Inovasi iman jasmani sehat dan cerdas ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap jangka pendek, tahap jangka menengah, dan tahap jangka panjang. Yang kita akan bahas sekarang adalah tahap jangka pendek. Tahap jangka pendek terdiri dari kegiatan. Pertama, kita akan membentuk tim efektif untuk melaksanakan inovasi iman jasmani sehat dan cerdas. Yang kedua, akan dibuatkan juga panduan iman jasmani sehat dan cerdas. Yang ketiga, akan dilaksanakan perjanjian komitmen bersama antara Dinas Kesehatan dengan pihak sekolah. Yang keempat, akan diluncurkan akun media sosial bidang PPKMM Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tentang iman jasmani sehat dan cerdas berupa Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Jangan lupa untuk di-like dan untuk di-komen ya. Selanjutnya akan juga dilaksanakan edukasi keamanan pangan kepada warga sekolah, guru-guru, masyarakat, dan terutama kepada para pedagang yang berjualan makanan dan minuman di sekitar sekolah. Dan yang keenam, akan dilaksanakan terus kegiatan sosialisasi iman jasmani sehat dan cerdas di sekolah-sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas. Sekarang kita bahas tentang PJAS. PJAS singkatan dari pangan jajanan anak sekolah, yaitu pangan atau makanan yang ditemui di lingkungan sekolah dan secara rutin dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah. Kemudian, ayo kita bahas tentang jenis panganan jajanan yang biasanya ada di lingkungan sekolah. Kita bagi menjadi 2, yaitu panganan jajanan yang sehat, dan tentu saja ada juga panganan jajanan yang tidak sehat. Harus kita ketahui supaya kita terhindar dari berbagai penyakit. Sahabat-sahabat PPKMM, setidaknya ada 5 ciri-ciri jajanan yang tidak sehat. Yang pertama adalah jajanan yang kalau kita lihat warna makanannya sangat mencolok. Dikhawatirkan bahan makanan ini mengandung bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya seperti pewarna merah pada tekstil yang kita kenal dengan nama rodamin B, dan juga warna methanol yellow atau pewarna kuning pada tekstil. Kemudian yang kedua, apabila kita rasakan, maka akan terasa rasanya sangat tajam. Misalnya sangat gurih sehingga cenderung terasa pahit. Dikhawatirkan makanan-makanan seperti ini menggunakan penyedap rasa yang berlebihan dan tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang ketiga adalah makanan-makanan yang juga secara kasat mata bisa kita lihat tidak terjamin kebersihannya. Misalnya disimpan di tempat yang terbuka, dekat dengan tempat sampah, kemudian berdebu dan banyak lalat. Kemudian dari bentuk pun bisa kita rasakan bahwa kita lihat bentuknya itu terlalu kenyal, terlalu keras, terlalu gosong, dan kemudian apabila kita cium dia berbau yang menyengat dan tidak enak. Kemudian yang kelima, pangan jajanan tersebut dibungkus oleh kertas bekas atau juga dengan kertas koran atau dengan pembungkus lain yang tidak higienis. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri jajanan yang sehat. Jajanan sehat tentu saja jajanan yang memiliki nilai gizi dan apabila dikonsumsi tidak menimbulkan gangguan penyakit. Yang pertama, tentu saja jajanan tersebut bersih dan tertutup dengan rapi, kemudian dijajakan di tempat yang jauh dari tempat sampah, jauh dari solokan, jauh dari debu atau asap kendaraan bermotor. Kemudian apabila dilihat warnanya tidak mencolok, apabila dirasakan rasanya tidak terlalu manis, kemudian juga tidak bekas dipegang-pegang oleh orang. Kemudian jajanan tersebut juga apabila berupa buah-buahan itu terlihat masih segar.
Dan kemudian apabila jajanan tersebut berupa panganan yang digoreng, kita lihat minyak gorengnya adalah minyak goreng yang masih jernih, tidak digoreng dengan minyak goreng yang sudah keruh. Kemudian juga makanan tersebut tidak mengandung zat pemanis, zat pengawet, zat penyedap, dan zat pewarna buatan seperti yang tadi sudah dibahas. Terutama juga belakangan ini masih ada jajanan makanan yang dibubuhi oleh nitrogen cair. Sampai saat ini BP POM belum mengizinkan jajanan tersebut untuk dikonsumsi oleh anak-anak di sekolah. Selanjutnya, kalau kita cium makanan tersebut tidak berbau apek, tidak berbau tengik, dan kemudian tidak dibungkus oleh kertas bekas dan kertas koran. Kalaupun harus dikemas, misalnya dengan daun atau plastik, terlihat bersih dan juga aman. Dan yang ke-11, jangan lupa sahabat-sahabat PPKMM, kalau makanan tersebut berupa kemasan, kita harus melihat tanggal kadaluarsanya. Demikianlah sahabat-sahabat PPKMM, pembahasan kita kali ini tentang intervensi keamanan makanan jajanan anak sekolah, iman jasmani, sehat dan cerdas. Sampai jumpa di perbincangan-perbincangan berikutnya. Salam sehat.